Selamat pagi Bu Feni. Selamat pagi Bu Ija. Sehat kabarnya? Alhamdulillah Bu Ija baik-baik. Lagi sibuk? Sibuk apa sekarang? Sibuk ngasuh dedek? Ngasuh. Ya, gini Bu Feni, terkait hal yang ingin saya sampaikan. Waktu itu kan saya pernah ngobrol sama Bu Feni ya. Kalau saya ingin melakukan supervisi akademik, kata sesuai dengan jadwal, kemungkinan Bu Feni akan supervisi itu di hari Rabu ya? Iya. Oke, di hari Rabu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah sebelumnya Ibu Feni mengajar mata pelajaran apa? Pendidikan Agama Islam. Oh, PAI ya. Iya, Oke. PAI. Kemudian nanti ketika disupervisi kira-kira Ibu akan di kelas mana? Di kelas berapa? 7C. Kelas 7C ya? 3 ke 4 kayaknya. Oh, 3 ke 4 ya? 1, 2, 3, 4. Oke, Iya. 3 ke 3 ke 4. Nah, tadi sudah tahu saya berarti di kelas 7C di jam ketiga dan keempat. Materi yang akan Ibu sampaikan pada saat supervisi akademik itu materi apa ya? Kebetulan berkaitan dengan sujud, macam-macam sujud mungkin ya dalam sholat, yakni sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Oke. Fikih berarti masuknya kategori Siap. pelajaran Fikih fikih ya, ya, berarti terkait materinya. dengan sujud. Kemudian tadi materinya tentang macam-macam sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi itu apa ya Bu? Oke, kebetulan untuk nanti ketika Ibu Ija mensupervisi saya tentang hikmah yang belum saya jelaskan itu, tentang penjelasan yang menjelaskan tentang hikmah. Jadi peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Kemudian yang keduanya siswa dapat mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Oke. Itu aja. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya. Betul. Oke. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa ya Bu dari pembelajaran? Kan karena area pengembangan itu ada 3. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas supaya lebih kondusif. Yang kedua memandu proses pembelajaran yang efektif. Betul. Dan yang ketiga adalah melakukan asesmen atau umpan balik. Kira-kira area yang akan Ibu ingin dicapai itu kira-kira yang mana yang paling Ibu yang harapkan? paling utama? Yang paling utama. Yang kedua ya? Ya, memandu proses ya. Oke, berarti Ibu akan memandu proses pembelajaran agar lebih efektif. Lebih efektif lagi. Menurut Ibu dengan cara apa? Kalau yang sudah saya siapkan ya hari ini sebetulnya karena berkaitan dengan praktek dan juga di sana ada hikmah. Kalau hikmah sebetulnya tinggal mengolah saja karena minggu lalu juga mereka sudah saya kasih materinya atau sedikit saya singgung tentang hikmah, jadi mereka juga bisa menambahkan, hanya menambahkan saja. Kemudian untuk praktek sendiri saya bentuk kelompok. Oke, berarti Ibu akan membuat kelompok supaya pembelajaran lebih efektif ya, gitu kan. Dari yang sudah dijabarkan dari tujuan, kemudian ada pengembangan. Menurut Ibu strategi yang akan Ibu gunakan dalam supervisi akademik nanti itu apa? Sebetulnya yang sudah saya rancang tuh tadinya mau pemberian problem aja gitu materinya ke anak-anak. Berarti PBL ya Bu ya? Problem based learning, di mana anak itu mempraktekkan bagaimana cara mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi dan tapi sebelumnya diberikan sebuah permasalahan clue-nya. Oke, siap. Oke, berarti itu saja ya Bu untuk pra observasinya. Mudah-mudahan acara supervisi akademiknya berjalan lancar. Amin. Kita sehat semua dan sampai jumpa di hari Rabu ya Ibu. Siap. Terima kasih atas waktunya. Mangga. Kurang lebihnya mohon maaf. Mangga pamit. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Kaifa haluk, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh KM.
Kita berdoa. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Oke, silahkan berdiri untuk sekretaris. Naura, kenapa Naura? Oke, kemudian Hafiza. Hafiza kenapa? Izin. Kemudian oh Fadil. Fadil kenapa? Alfa. Cukup? Cukup? Oh, Kevin. Kenapa Kevin? Kevin Alfa lagi. Kevin jarang masuk ya? Oke, ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih untuk akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita nih. Berarti kalau sujud syukur, salah satu kelompoknya harus bisa jawab karena kemarin kalian sudah bahas. Oke. Kalau kita melaksanakan sujud syukur, maka sip ya. Iya, intinya adalah kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud syukur agar kita terhindar dari sifat sombong. Ya, minggu lalu Umi sudah menerangkan bahwa nih kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu agar kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, maka sebaiknya kita sujud. Kita harus merendah agar kita tidak sombong. Kemudian tadi disebutkan bahwa hikmahnya selain terhindar dari sifat sombong, tentunya akan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tuh? Baik, itu salah satunya sujud syukur hikmah. Sahwi sekarang. Oke, mau ini apa yang ini? Boleh? Oke, boleh. Yang keras nih suaranya. Sama. Mau menambahkan lagi, Al? Sudah? Untuk sujud sahwi lebih kepada supaya kita meminta maaf. Ya, karena salah satu sebab untuk melaksanakan sujud sahwi adalah ketika kita lupa dalam gerakan maka kita sebaiknya, kalau orang lupa biasanya bilang apa? Astagfirullahaladzim atau meminta maaf. Beginilah, Badi udah mengerjakan UP1 belum? Kemudian kata Badinya, belum Umi. Kenapa begitu? Lupa Umi. Ya, maaf Umi, bisa tidak? Ada nggak kata maaf? Ada. Maaf Umi, bisa dikerjakan dulu tambahan waktu, itu ada kata maaf. Jadi ketika kita melaksanakan sholat lupa, maka sebaiknya kita minta maaf. Baik, untuk sujud syukur kita bacakan bersama-sama doanya yang minggu lalu sudah kita tulis. Ya, sudah kita tulis kan? Ya, yang lain juga tidak apa-apa mengikuti. Nanti kalian sendiri yang menilai ya. Nanti satu kelompok maju, kita praktekkan, kemudian nanti temannya yang menilai. Ya, bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, ilaha illallah, wallahu la haula wala quwwata illa billah.
Umi mau minta semuanya diperagakan oleh Satria. Depan. Bisa nggak beloknya? Bisa nggak lewat sini nih? Ya. Oke, sekali lagi ya. Nanti setelah ini baru per kelompok. Ya, menghadap ke sana boleh. Baik, kita akan praktekkan bagaimana tata cara sujud syukur. Satria mendapatkan uang berapa ratus? Acan. Ya, mendapatkan uang 200 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sujud. Bacakan subhanallah. Hamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil. Udah butuh hafalan lagi nggak? Siap belum untuk dinilai? Siap untuk mempraktekkan? Siap mempraktekkan ya? Baik, 2 menit dari sekarang silahkan dibaca lagi bacaannya. Dikasih waktu lebih. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Mana lagi? Satu lagi? Ayo, Iki, ayo. Ayo, nggak apa-apa, siapa aja. Sudah semuanya? Baik, silakan ambil satu. Coba dibuka. 3. 1. Berarti tampil ke 1, kedua, ketiga. Siapa tadi yang ke 1? Syukur ya? Baik. Kedua, ketiga ya? Berarti tilawah yang kedua. Ketiga kan? Iya, sahwi. Oke, sip. Siap ya kelompok 1 ya? Oke? Oke, silakan. Yuk ke depan semuanya untuk presentasi. Ini awasin dong. Ayo. Di sini menghadap ke sini semua. Menghadap ke sini. Perempuan di belakang, laki-lakinya di depan. Yuk. Ya. Mau perempuannya di depan juga nggak apa-apa kan, ini mah bukan sholat ya, tapi sujud begitu. Tapi tidak apa-apa. Mau menghadap ke sini. Nil di depan aja, laki-laki di depan aja. Kelompok 2 tolong beri nilai emot. Emotnya digambar. Kelompok 3 tolong beri nilai emot. Hafalannya bagaimana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 3. Ayo. Ayo udah. Udah 1, 2, 3. Udah. Di depan. Sini. Nggak bisa Umi. Sini. Umi. Sini. Diam Nil. Sudah perempuan sudah siap? Sudah, ya. Sebelumnya ada pembukaan terlebih dahulu. Bilang, kami akan mempresentasikan. Kami akan mempraktekkan atau mempraktekkan sujud. Oke, sujud syukur. Silakan. Langsung siap? Udah semuanya? Baik, 1, 2, 3, Allah. Langsung sujud. Bacakan bacaannya. Alhamdulillah ilaha illallah Allahu akbar la haula hil alil. Duduk langsung salam. Assalamualaikum Stop, diam dulu. Sudah dibuat bagaimana bacaannya? Sudah?
Dah, perwakilan ke depan, silakan tempel nilainya. Kalau komentar dari Umi, masih ada yang cengenges-cengengesan, ketawa ya. Padahal kita sedang cobalah untuk lebih serius karena ini berkaitan dengan syariat ya, syariat yang mesti kita laksanakan. Nineng Alfi, tempel di sini, syukur. Gimana komentarnya dulu, komentar dulu. Neng Alfi, komentar dulu bagaimana kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana penampilannya? Tampilannya udah bagus, tapi mesti ada ya. Betul ya, oke, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, untuk itu sebelumnya Umi bertanya dulu, apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Menyenangkan. Ada yang mau berkomentar sebaiknya kita belajar apa ya minggu depan? Imla Umi. Oh, imla. Mau imla boleh ya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajarannya? Simpulkan. Belajar apa sih kita hari ini? Ayo silakan berdiri, Neng. Ya, jadi hari ini belajar tentang apa, Neng? Oke, praktek bukan? Oke, kemudian apa lagi selain itu? Oh, tentang menjelaskan hikmahnya. Baik, terima kasih berarti anak-anak sudah dapat memahami penjelasan kita hari ini bahwa hikmah melaksanakan sujud ya, diantaranya adalah supaya kita tidak merasa tinggi hati atau tidak sombong sehingga kita terus melaksanakan sujud. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran kita yang akan kita pelajari adalah tentang sejarah ya. Minggu depan kita belajar tentang sejarah, yakni sejarah Umayyah atau Bani Umayyah. Baik, untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil. Ya, kita bacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Feni. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Oke, hari ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah saya mensupervisi akademik Ibu kemarin ya Bu ya. Nah, alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Nani Kurniasi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaannya setelah saya melakukan pra-observasi kemudian saya melakukan observasi? Alhamdulillah sih, kalau perasaan mah pasti menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan karena juga saya selaku guru bisa apa ya, mungkin bisa berbagi ya, berbagi praktik baik ya Bu ya. Berbagi praktik baik kepada Ibu, juga dari feedback daripada Ibu itu Ibu juga bisa menilai hasil siap. Mengajar saya seperti apa. Iya, ya. oke. Ya memang sedikit nervous karena dilihat. Iya ya. Padahal kita hanya dilihat. biasa sebatas ngobrol, ngobrol ya. Tapi sekarang kita ngobrolnya dalam ranah yang lebih serius. Jadi ya begitulah, ada rasa nervousnya juga. Ke anaknya juga kadangkala yang biasanya nggak mau diam, tapi kita berusaha untuk menenangkan. Oke, agar siap. lebih tercapai lagi Tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Oke. Berarti emang perasaannya senang ya Bu ya. Artinya Ibu bisa menikmati proses supervisi akademik ini. Nah, selanjutnya nih
dalam pelaksanaan supervisi akademik, kira-kira Ibu merasakan ada hambatankah atau kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran kemarin, Bu? Apa ya? Ada saja sih sebetulnya kalau hambatan sendiri ya. Iya, iya. Itu motivasi dari anaknya yang sulit ditebak. Iya, mood anak kan beda-beda ya, Bu ya? Sulit ditebak dan itu tantangan juga buat kita. Oke. Agar pembelajaran berjalan dengan sesuai begitu. Jadi kita juga ya sebisa mungkin harus mengetahui moodnya tiap Karakteristik anak tersebut ya, Bu ya? anak setiap saat. Iya, oke. Jadi kemudian kira-kira nih metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kemarin. Oke, ya dilanjutin. Oke Bu, jadi tadi setelah merasakan perasaan, kemudian ternyata ada kesulitan ya Bu ya, bahwasannya kita harus bisa memahami karakteristik peserta didik sehingga dalam tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Oke, kira-kira kemarin metode pembelajaran yang Ibu gunakan apakah sudah berhasil menurut Ibu gitu, atau menurut Ibu ada yang harus diperbaiki? Kalau menurut saya pasti ya. Betul ya, supaya berkembang. Perlu ada perbaikan. Refleksinya ya Bu ya. Kemarin kan kebetulan juga praktek. Jadi lebih bagusnya memang sebetulnya saya juga sudah menyadari bahwa seharusnya menayangkan video terlebih dahulu mungkin. Oh ya, iya setelah iya. itu barulah anak Mempraktekkan. Oh, jadi tidak textbook ya. Ya, siap. Oke, kemudian setelah Ibu merasakan adanya hambatan, kemudian dari metode pembelajaran mungkin yang bukan tidak baik ya, berarti kurang pas aja mungkin ya Bu ya. Kira-kira apa solusi dan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ketika Ibu merasakan hal itu? Baik, untuk hal itu pertama mungkin akan saya perbaiki kembali rencananya. Ya, rencana dalam pembelajaran. Ya. Terlebih mungkin bisa menggunakan alat-alat teknologi zaman sekarang. Yang lebih menarik ya Bu ya. Menarik lagi sehingga anak-anak tidak mudah bosan, motivasinya juga semakin meningkat dan juga bisa lebih paham lagi. Sehingga mempraktekkan itu ya karena sudah mencontoh melihat langsung. Jadi lebih ke memberikan pengalaman langsung ya gitu, karena kan ini pelajaran PAI ya Bu ya, karena saya juga sama PAI. Anak itu memang harus diberikan contoh terlebih dahulu yang real kontekstualnya gitu, baru anak itu bisa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kira-kira nih Bu, kan tadi Ibu akan memperbaikinya, kemudian akan menggunakan beberapa metode pembelajaran yang mungkin akan dikolaborasikan mungkin ya. Nah, kira-kira metode apa Bu yang akan bisa Ibu terapkan gitu? Ya, untuk metode sendiri bisa salah satunya saya akan coba dengan pemecahan masalah mungkin. Oh, problem solving. Ya, Oke. Ya. Atau project lah. Jadi ada sebelum proyeknya. Jadi apa ya? Ya kayak kemarin contohnya karena memang praktek, bisa anak-anak bawa handphone mungkin mereka videokan. Oh iya. Jadi mungkin teknologi yang berbasis teknologi, salah satunya handphone ya Bu ya, anak gitu ya. Mungkin ibunya sendiri, berarti Ibu akan menggunakan Canva atau PowerPoint atau menggunakan apa? Salah satu dari itu? Salah satu biasanya Canva. Oh Canva, oke. Bu Feni, berarti semoga pembelajaran yang sudah dilaksanakan, semoga supervisi yang sudah kita lakukan dari mulai pra, kemudian saya melihat Ibu langsung mengajar, supervisi akademik, dan sampai saat ini pasca, itu menjadi refleksi buat Ibu dan juga buat saya pribadi tentunya. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya bisa melakukan proses pembelajaran lebih baik lagi kepada peserta didik dan berpihak kepada murid ya. Semoga tadi solusi-solusi yang Ibu sampaikan itu bisa diterapkan gitu kan, dan bisa terrealisasi dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya Bu Feni atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.